Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTSN 3 Malang merupakan nama baru dari MTS Negeri Lawang. Mempunyai visi terwujudnya madrasah yang berkualitas tinggi, insan unggul komprehensif, menjadi teladan terbaik dalam kehidupan dan berwawasan internasional. Melalui visi, misi, dan moto dengan tujuan madrasah mampu mewujudkan standar nasional dan internasional. Madrasah mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas unggul dan berakhlakul karimah, berdaya saing nasional dan internasional. Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Malang merupakan sebuah madrasah di kawasan Malang Utara dan merupakan pintu gerbang utama Malang Raya. Mempunyai moto kreatif, excellent, dan religius. Diharapkan dapat mewujudkan peserta didik yang kreatif dan inovatif, cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran madrasah, meluncurkan sebuah program remedial dengan nama Fighter yang dikhususkan bagi peserta didik yang harus berjuang dengan gigih dan pantang menyerah untuk sukses pada mapel yang diujikan pada ujian nasional. Berikutnya, madrasah juga meluncurkan program Starlight yang dikhususkan bagi peserta didik yang memang sudah mempunyai kompeten tinggi dalam mapel UN. Semua ini diharapkan bisa membawa nama harum MTS Negeri 3 Malang di bidang akademik. Sebagai perwujudan madrasah religius dan acuan kebersihan sebagian dari iman, oleh karena itu madrasah memiliki program unggulan yaitu mensukseskan kegiatan penguatan pendidikan karakter yang dimulai dari salam, senyum, sapa, sopan dan santun, sholat duha, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran dan Jumat bersih, serta madrasah bersuara atau suara matsaneti dan sampah menjadi berkah merupakan perwujudan Green School kami yang ditopang oleh pasukan Laskar Pelangi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga cita-cita harapan kita semua sebagai stakeholder MTS Negeri 3 Malang dapat terwujud. Mudah-mudahan Allah meridhoi langkah kita.
Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa seluruh warga MTS Negeri 3 Malang. Mudah-mudahan kita semuanya pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan pagi hari ini yang luar biasa. Saya Riki Anggrian mensiarkan langsung dari MTS Negeri 3 Malang dalam acara Bintang Milenial MTS Negeri 3 Malang. MTS Negeri 3 Malang merupakan sekolah yang luar biasa hebat. Kalau misalnya Anda kepo dan ingin tahu tentang MTS Negeri 3 Malang, Anda bisa langsung search di Google. Saya telah mencobanya dan luar biasa. Ketika kita men-search di Google, ketika kita mengklik keyword MTS Negeri 3 Malang, Google akan menampilkan serentetan prestasi dari sekolah ini, luar biasa. Dan pada kesempatan hari ini, wow, keren banget. Kita telah kedatangan tamu yang jos, langsung dari Ibu Kepala Madrasah. Kita saksikan bersama-sama, kita sambut bersama kita Ibu Kepala Madrasah. Selamat pagi Ibu Warsi. Selamat pagi Mas Rizky. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Hebat, bermartabat. Masya Allah, oke. Mudah-mudahan kebaikan ini bisa sampai nanti ya Ibu Warsi. Insya Allah begitu. Ibu Warsi, izinkan saya untuk bisa berbincang-bincang dengan Ibu Warsi terkait dengan MTS Negeri 3 Malang ini ya Bu. Monggo-monggo. Dalam situasi yang seperti ini Ibu Warsi, kira-kira bagaimana sih kondisi pembelajaran yang ada di MTS Negeri 3 Malang ini? Insya Allah begini Mas Rizky ya, MTS Negeri 3 Malang sangat berusaha memberi pelayanan yang prima. Namun tetap saja memperhatikan keadaan kita. Kalau di era COVID, tentu saja kita harus patuh kepada anjuran pemerintah. Kita tidak boleh bertatap muka dan tidak menjaga physical distancing. Jadi kita menggunakan aplikasi dari Kemenak Pusat, yaitu namanya e-learning madrasah. Dan MTS Negeri 3 Malang sebelum ada COVID juga sudah menggunakan ini, namun offline begitu ya. Mulai dari perekrutan PPDB juga sudah online, pembelajaran sampai di ujian-ujiannya menggunakan online begitu. Jadi ketika ada era COVID-19 ini, ya tidak terkejut kita menggunakan yang namanya e-learning madrasah. Wow. Seperti itu, ya. Ini baru sekolah permodelan kita, gitu ya. Berarti itu artinya ketika ada pandemi COVID ini terjadi, MTS Negeri 3 Malang ini sudah betul-betul siap, gitu ya. Insya Allah seperti itu, ya. Cuma memang ada beberapa kendala sih, terutama yaitu di tidak semua siswa itu berada di dalam suasana internet atau ketersediaan internet yang cukup seperti itu. Namun itu bisa juga kita atasi dengan beberapa hal, yaitu ada penugasan terstruktur seperti itu, nggih. Kemudian Bapak Ibu guru itu membuat yang namanya unit kegiatan belajar mandiri atau buku yang sudah dikarang oleh Bapak Ibu sendiri. Selain ada buku-buku modul dan buku-buku pegangan K13 seperti yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, yaitu melalui peminjaman di perpustakaan kita. Kita ini ada di perpustakaan di Jilib MTS Negeri 3 Malang, Mas Rizky. Ini ya? Ini ya, betul. Wow, saya tadi berpikir ini ruangan apa gitu ya. Dari tadi pagi itu duduk di sini di Warsi, tapi penasaran ini sebenarnya ruangan apa sih? Kok di setting sedemikian rupa, tapi di sana ada buku, ada seperti taman-tamannya. Ternyata ini perpustakaan ya? Perpustakaan digital. Wow, jadi kita harapkan perpustakaan ini tidak sebuah ruangan dengan tumpukan buku-buku, Mas Rizky.
tetapi ada memang ruangan tempat untuk menyimpan buku. Namun di ruangan yang besar utama ini kita di sini menjadi sebuah ruang sumber belajar. Ada televisi yang luas untuk pembelajaran yang memerlukan televisi, kemudian ada namanya di sana pojok radio inspirasi. Wah, apa itu, Bu? Ya, setiap pagi sebelum kita, ini kalau normal loh Mas Rizky ya, kalau normal 06.30 semua siswa dan stakeholder di MTS Negeri 3 Malang sudah masuk di ruangan lokasi MTS Negeri 3 Malang untuk melaksanakan sholat duha. Nah, sambil menunggu ada itu dari tim anak-anak pengurus OSIS mengisi radio inspirasi mereka. Wow, seperti milenial itu banget pemirsa kan. Kemudian rencananya nih ya, ini sudah siap-siap kita bikin podcast di Jilib MTS Negeri 3 Malang ini. Keren. Itu ya. Iya, mudah-mudahan semakin menambah semangat dari anak-anak dan seluruh Bapak Ibu guru sehingga kita memang bisa mewujudkan madrasah yang hebat bermartabat. Begitu Mas Rizky. Oke, Ibu Warsi, pertanyaan selanjutnya ini. Saya mendengar informasi, insya Allah valid ya, tentang banyak sekali prestasi-prestasi yang kemudian didapatkan oleh para guru-guru dari MTS Negeri 3 Malang. Dan saya baru mendengar informasi bahwa baru saja Bapak Ibu guru di MTS Negeri 3 Malang ini berhasil mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada kompetisi bahan ajar berbasis animasi. Bagaimana tanggapan Ibu Warsi soal itu? Lebih tepatnya penghargaan berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh KSKK, begitu Mas Rizky. Iya. Jadi memang Kementerian Agama Republik Indonesia, terutama di KSKK, itu bagaimana caranya di era pandemi seperti ini, ataupun bukan era pandemi ya, pembelajaran digital, seluruh guru-guru di Kementerian Agama diharapkan untuk memberi kontribusi. Kalau biasanya guru-guru MTS Negeri 3 Malang itu mau mengajar apa ya, misalnya deret hitung, download dulu di internet, gitu kan, YouTube-nya deret hitung apa. Ini saatnya guru-guru di Kementerian Agama memberi kontribusi. Ini loh bahan ajar yang bisa digunakan. Saatnya semua guru di seluruh Indonesia, apakah itu di Kementerian Agama ataupun di luar Kementerian Agama, bisa download punya kita. Nah, Bapak Ibu guru di MTS Negeri 3 Malang banyak yang membuat YouTube bahan ajar yang sudah dikirim ke Kementerian Agama, terutama yang dikoordinir oleh KSKK, kemudian akan diberi reward sertifikat dari KSKK seperti itu. Nah, bahan ajar itu nantinya akan bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru setingkat MTS tentunya, SMP, baik di Kementerian Agama maupun di luar Kementerian Agama seluruh Indonesia. Jadi kalau dulu saatnya kita mendownload, sekarang saatnya kita memberi. Ya, saatnya memberi, seperti itu. Masya Allah ya. Kita tahu betul kalau misalnya gurunya keren tuh, Anda bisa membayangkan kan bagaimana muridnya. Wah, ini semua di bawah arahan Ibu Warsi. Oke, Ibu Warsi, kira-kira apa harapan Ibu ke depan tentang secara umum tentang pendidikan di Indonesia dan secara khusus harapan Ibu tentang MTS Negeri 3 Malang ini? Begitu ya, terutama di MTS Negeri 3 Malang ya. Boleh. Ya, gurunya harus smart, memberi pelayanan dari hati, dengan ikhlas. Ya, insya Allah akan melahirkan generasi-generasi ya andalan, dan nanti insya Allah bisa menjadi pengambil kebijakan di negeri ini. Seperti itu di MTS Negeri 3 Malang, yaitu menjadi lulusan yang berakhlakul karimah dan berilmu yang bermanfaat luar biasa, tidak tertandingi. Seperti itu, mudah-mudahan memberi kemanfaatan. Jika gurunya saja sudah smart, insya Allah anak-anak yang menjadi anak didiknya itu menjadi anak-anak didik yang mempunyai motivasi tinggi untuk belajar ya, kemudian nanti akan memanfaatkan ilmunya ini di masyarakat dalam keadaan apapun. Jadi di era COVID ini kita ambil hikmahnya, berarti anak-anak yang sedang belajar di era COVID ini insya Allah mempunyai kekuatan tahan banting ya, dan mental menerima tantangan luar biasa, tetapi tetap eksis dalam berprestasi, seperti itu. Oke. Bu, saya pengen tanya Bu, jadi penasaran, gimana sih caranya Ibu membuat iklim
MTS Negeri 3 Malang sehingga bisa jadi seperti ini, gurunya keren, siswanya keren. Kira-kira ada nggak rumus khusus gitu misalnya dari kebijakan-kebijakan ibu atau arahan-arahan ibu sehingga bisa membuat iklim sekolah ini bisa jadi keren seperti ini? Iya, yaitu membuat iklim di MTS Negeri 3 Malang terutama guru-gurunya itu kompak. Kompak ya? Kompak dan berdedikasi tinggi. Semua pelayanan dan bekerja ini adalah sebuah ibadah dari dalam hati. Anak-anaknya juga begitu, harus begitu. Menempuh ilmu itu adalah sebuah ibadah, yang insya Allah nanti ilmunya ini akan bermanfaat dan memperbaiki, bisa menjadi pengambil kebijakan di Indonesia ini menjadi yang terbaik. Mungkin dari sekarang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, itu harus menjadi tujuan kita, yaitu menghasilkan lulusan-lulusan yang betul-betul mempunyai karakter kuat dan ilmunya mumpuni seperti itu. Kita harus menerapkan merangkul dengan hati. Tidak ada pimpinan kemudian dengan guru-guru itu merasa pimpinan itu hanya tinggal tunjuk-tunjuk, anak buah tinggal melaksanakan, tidak. Begitu pula dengan anak-anak. Tidak itu murid diberi tugas yang sulit semakin bangga gurunya, tidak. Tetapi dengan hati. Bagaimana anak-anak kita itu bisa mengambil hikmah dari ilmu itu dan menjadi anak yang betul-betul mempunyai fondasi yang kuat, fondasi agama yang kuat, seperti itu. Hari ini kita belajar dari Bu Warsi, melakukan pembelajaran yang penting adalah melakukan pembelajaran dengan cinta, dan Anda harus belajar juga dengan cinta. Karena dengan cinta, maka iklim yang seperti ini akan terbangun. Begitu nggih Bu Warsi? Insya Allah begitu Mas Rizky. Barangkali itu sesi kita yang pertama ini Bu Warsi. Terima kasih banyak saya sampaikan. Terima kasih juga Ibu Warsi telah membangun iklim sekolah ini sedemikian rupa sehingga menjadi sekolah yang luar biasa, sekolah dengan penuh prestasi, dan mudah-mudahan ke depan MTS Negeri 3 Malang ini tetap eksis, semakin maju, semakin jaya di bawah arahan Ibu Warsi. Terima kasih Mas Rizky. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Kepala Madrasah. Ini adalah sesi yang pertama pada acara Bintang Milenial MTS Negeri 3 Malang. Selanjutnya kita akan masuk pada acara yang lebih inti. Ini adalah acara bagi semua bintang MTS Negeri 3 Malang. Sebelum acara kita mulai untuk sesi yang kedua, mari kita saksikan video profil berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTSN 3 Malang merupakan nama baru dari MTS Negeri Lawang. Mempunyai visi terwujudnya madrasah yang berkualitas tinggi, insan unggul komprehensif, menjadi teladan terbaik dalam kehidupan dan berwawasan internasional. Melalui visi, misi, dan moto dengan tujuan madrasah mampu mewujudkan standar nasional dan internasional. Madrasah mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas unggul dan berakhlakul karimah, berdaya saing nasional dan internasional. Madrasah
3 Malang merupakan sebuah madrasah di kawasan Malang Utara dan merupakan pintu gerbang utama Malang Raya. Mempunyai mutu kreatif, excellent, dan religius. Diharapkan dapat mewujudkan peserta didik yang kreatif dan inovatif, cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran madrasah, meluncurkan sebuah program remedial dengan nama Fighter yang dikhususkan bagi peserta didik yang harus berjuang dengan gigih dan pantang menyerah untuk sukses pada mapel yang diujikan pada ujian nasional. Berikutnya, madrasah juga meluncurkan program Starlight yang dikhususkan bagi peserta didik yang memang sudah mempunyai kompeten tinggi dalam mapel Semua ini diharapkan bisa membawa nama harum MTS Negeri 3 Malang di bidang akademik. Sebagai perwujudan madrasah religius dan acuan kebersihan sebagian dari iman, oleh karena itu, madrasah memiliki program unggulan yaitu mensukseskan kegiatan penguatan pendidikan karakter yang dimulai dari salam, senyum, sapa, sopan, dan santun, sholat. Kembali bersama saya Ricky Anggrian dalam acara Bintang Milenial MTS Negeri 3 Malang. Hari ini bersama kita sudah ada 3 bintang dari MTS Negeri 3 Malang. Dia adalah Hanif, Reza, dan Tiara. Halo Hanif, Reza, Tiara. How are you today? Fine, yes. Yeah, good. Wow, saya luar biasa bersemangat karena telah ketemu sama kalian semuanya. Oke, congratulations Anda semuanya di sini di acara ini adalah bintang dari MTS Negeri 3 Malang dan kita disaksikan oleh seluruh warga MTS Negeri 3 Malang. Oke. Nah, pemirsa, 3 bintang yang kita hadirkan dalam acara ini bukan bintang biasa, bukan bintang kaleng-kaleng, ya. Dia adalah Hanif, Reza, dan Tiara. Kalau saya melihat 3 adik-adik saya ini, saya teringat waktu saya masih remaja, gitu ya, bercanda. Oke. Sudah bersama kita ada Hanif, Reza, Tiara. Hanif, Reza, Tiara. Kalau saya tanya ke Reza, Reza kelas berapa sekarang? Kelas 8. Kelas 8 ini? Iya. Oke. Kalau Hanif? Kelas 9. Kelas 9. Kalau Tiara? Kelas 8. Oke. Would you like to introduce yourself? Yeah. One by one. Reza, please. Nama saya Muhammad Syahreza. Saya kelas 8 dan saya bersekolah di MTSN 3 Malang. Saya baru saja pindah di sini dari Malaysia awal tahun ini. Hobi saya menyanyi. Terus ya udah. Kamu bisa bernyanyi? Bisa. Coba dong, satu lagu, satu bait. Lagu apa terserah. I got a lot new and I got you and I. As I look around me, see Jessie you J. in light. Stuck in the dark but you're my flashlight. Getting me to To the night. Wah, ya. Saya ini mantan dangduters. Keren ya, Masya Allah. Oke, Reza, gimana kesannya sekolah di MTS Negeri 3 Malang? Alhamdulillah baik, Baik ya. Gurunya kece nggak? mantap. Mantap ya. Iya. Good. Hanif, Iya. Hanif gimana kabarnya?
Alhamdulillah baik Kak. Baik ya. Iya. Kamu bisa ceritakan nggak siapa nama lengkapmu, kamu tinggal di mana, terus hobimu apa, sekarang kesibukannya apa? Nama saya Abdullah Ramadan Hanif. Kesibukan saya sok sibuk mungkin ya. Tapi saya sekarang ada di kelas 9. Tinggalnya saya di Malang. Di Malang. Di Malang. Hobi-hobi? Hobi saya mungkin membaca, menyanyi mungkin sedikit, dan juga menggambar. Oke. Karena ada hobi menyanyi juga, boleh dong kita tampilkan satu bait lagu dari Hanif. Silakan. All I ask is if this is my last night with you. Udah kayaknya itu aja sih. Aku sih yes. Good. Oke, Tiara, what is your feeling today? Gugup, senang, ya deg-degan juga. Deg-degan karena ketemu sama saya? Oke, ini adalah Tiara ya. Tiara ini luar biasa. Jadi di antara di antara 3 bersaudara bintang kita ini, Tiara ini adalah salah satunya perempuan. Tiara, bisa kenalan dong ke para pemirsa? Barangkali kamu bisa memperkenalkan diri Tiara. Perkenalkan, nama saya Nur Mutiara Mustaqim dari kelas 8A. Saya tinggal di sini sekitaran 2 tahun. Saya juga baru pindah sini dari Malaysia. Hobi barangkali kamu menyanyi juga? Hobi saya ya membaca buku. Baca buku ya. Oke, nggak menyanyi? Nggak. Oke. Sip. Saya ingin tanya langsung ke Hanif dulu nih. Hanif, bagaimana rasanya sekolah di MTS Negeri 3 Malang? Tentunya sangat bangga ya, karena di sini tuh orang-orangnya accepting semua. Jadi menerima apapun, walau kamu punya kelebihan apa, kekurangan apa, pasti kayak mereka tuh nerima aja gitu. Jadi kelebihan kita ditingkatin dan kekurangan kita mungkin diperbaiki. Oke, karena kamu sudah kelas 3 nih Hanif. Kira-kira kesan apa yang paling kamu ingat selama sekolah di sini? Karena kan kamu di antara 3 ini kan paling senior kan? Iya. Kira-kira kesan apa selama sekolah di sini yang sampai hari ini tuh kamu teringat gitu? Mungkin sedikit out of topic ya, tapi yang paling berkesan itu ketika saya dengan teman-teman OSIS saya, atau mungkin juga waktu saya berkompetisi, itu juga mungkin salah satu hal terkesan bagi saya gitu. Oke. Berarti Hanif ini juga aktif juga ya di OSIS, Iya. lalu kemudian tidak pernah absen untuk mengikuti kompetisi-kompetisi. Idaman banget guys. Oke, kita masuk ke Reza. Iya. Reza, apa yang membuat kamu tertarik sekolah di MTS Negeri 3 Malang? Awalnya itu pertama kali saya ke sini itu melihat sekolahnya agak kecil, jadinya biasa aja. Terus saya masuk ke kawasan sekolahnya, terus saya lihat achievement sekolahnya banyak sekali. Wow, Jadinya prestasinya kayak, gitu ya? tertarik buat masuk gitu. Oh, jadi satu-satunya hal yang membuat kamu mungkin tertarik sekolah di sini adalah karena prestasinya. Iya. Sip. Berarti Reza ini nggak salah pilih sekolah. Kenapa? Karena MTS Negeri 3 Malang adalah sekolah yang keren. Ya, prestasinya banyak ini di sana-sana ini, kalau teman-teman tahu ini piala tok ini ya. Oke, sekarang Tiara. Kira-kira apa yang kamu harapkan ketika sekolah di MTS Negeri 3 Malang? Alhamdulillah, I won second place in the national competition right on. Then first and second place winner will continue to represent national, international competition. So I wish I could live up the name of the school. Wow, it's very heroic ya. Karena cita-citanya adalah pengen membanggakan sekolah ini. Masya Allah ya, mudah-mudahan itu menjadi awal yang bagus untuk Tiara. Kedepannya jadi semakin keren, jadi semakin hebat, jadi semakin amazing, dan tentunya bisa menginspirasi lingkungan sekitar. Oke, kita masuk lebih personal nih ke Reza. Reza, dengar-dengar Reza ini
sudah sampai ke kompetisi Write on English Iya. tingkat internasional, bener? Iya, benar. Bener ya. Can you tell us about the name of competition? Write on competition is an essay writing international competition that made by Peace Corps. Peace Corps. Peace Corps is an social organization made in America. In America. In US or Amerika. Kalau kalian kan taunya tentang Lawang, Malang, dan Pasuruan. Reza ini Amerika, oke guys. Dan internasional berarti ya? Iya. Internasional, keren banget. Yang mengadakan tadi organisasi Peace Corps. Peace Corps. Iya. Good. Kalau boleh tahu pesertanya siapa aja nih Reza? Seluruh MTS dan SMP yang mempunyai seorang guru volunteer yang datang dari Amerika. Oh, berarti ini merupakan event kompetisi yang dilaksanakan oleh organisasi Peace Corps tadi. betul. Pesertanya adalah siswa-siswi yang memiliki tutor khusus dari Amerika. Begitu ya Iya, Reza ya? benar. Ya ya. Boleh tahu siapa tutormu? Nama tutor saya Miss Lindsay. Miss Miss Lindsay. Lindsay dari Amerika. Iya. Dari Amerika, Miss Lindsay. Saya berharap sih Miss Lindsay bisa hadir di tengah-tengah kita. Say hello Miss Hello, Lindsay. Miss Lindsay, if you're watching this. Oke, bagaimana cara kamu belajar dengan Miss Lindsay? Dia memberi saya sebuah tema satu hari. Jadi dari tema itu kita harus bikin essay. Satu tema, lalu kemudian Reza bikin essay, lalu dikirim ke Miss. Ya, terus Lindsay. dicek. Based on digital or direct? Waktu itu direct. Ya. Tapi karena pandemi, Miss Lindsay pulang lebih dulu. Iya. Kenapa kamu nggak ikut ke sana? Soalnya saya rumahnya di sini. Rumahnya di sini ya. Kalau Reza ke sana, saya tidak jadi jumpa dengan Reza. Oke, berarti bisa jadi kalau misalnya Reza di kompetisi Write on English itu juara berapa? Juara 1, alhamdulillah. Juara 1 guys. Champion, wow. Saya jadi minder ya. Kalau Anda juara 1, juara 2-nya dari mana? Dari negara mana? Tetap di sekolah ini. Dari Namanya MTS Negeri 3 Mutiara. Malang? Iya, ini Mutiara. Mutiara. Wow, bisa jadi dari kompetisi internasional, kelas internasional guys. MTS Negeri 3 Malang memborong 2 juara, 3 bahkan ya? Apa 2? 3. 3 juara. Internasional, MTS Negeri 3 Malang memborong juara. Juara satunya Reza dan juara 2-nya Tiara. Wah, saya pengen lebih personal nih ke Tiara. Tiara, bagaimana caranya Tiara berlatih? Kok bisa sampai juara 2 bareng-bareng lagi? Latihannya itu sama seperti Reza. Kita latihan terus itu dikasih tema kayak biasanya. Setelah itu kita bikin sebuah cerita dan setelah itu dikumpulkan dan gurunya akan memeriksa dan mengecek kembali jika ada kesalahan kalimat. Belajarnya berapa jam sehari untuk mempersiapkan Cuma competition? 1 jam. 1 jam. Oke. Setiap hari tapi 1 jam. Setiap hari 1 jam. Setiap hari 1 jam khusus untuk mempersiapkan kompetisi ini, begitu ya, Tiara. Kira-kira kalau saya ini pengen penasaran gitu ya, essay yang kalian tulis, khususnya Tiara, itu temanya apa sih kok bisa sampai juara 2? Temanya tentang finding a baby dinosaurus in the well. Wow, like The Rock in Jumanji, gitu ya. Jadi kamu menulis tentang essay fiktif gitu ya, tentang cerita menemukan bayi dinosaurus. Bisakah kamu ceritakan tentang garis besar cerita itu? Saya ke sumur, kemudian saya menemukan bayi dinosaurus tersebut dan membawanya pulang tanpa sepengetahuan orang tua. Dan kemudian adik saya yang jahil masuk ke kamar dan mengambil bayi dinosaurus tersebut dan buang ke sumur lagi. Dan itu based on English ya, dalam bahasa Inggris. Keren. Oh iya, tadi berarti saya lupa nanyakan. Kalau temanya Reza bisa juara 1 tuh apa? You can answer The on term English, is, please. I woke up from my sleep and I found out that everything around me is getting big and my body is small as ant. Berarti kamu hidup
seolah-olah kamu hidup di antara raksasa-raksasa begitu, betul? Iya. Ini persis kayak film Ant-Man ya. Bener nggak? Bener nggak? Iya. Apa cita-citanya Reza nanti ketika gede? Saya mau jadi insinyur. insya Jadi Allah. insinyur. Iya. Mudah-mudahan dimudahkan Ya, amin. dan dikabulkan untuk jadi insinyur ya. Ya, amin. Kalau Tiara nih, Tiara pengen jadi apa sih? Pengen jadi dosen. Pakai mikrofon dong. Oke. Pengen jadi apa? Dosen. Pengen jadi dosen. Kalau dilihat dari wajah dan auranya Tiara ini memang cocoknya jadi seorang pendidik ya, kelasnya dosen. Betul ya Tiara ya? Mudah-mudahan dilancarkan juga dan dikabulkan cita-citanya Tiara. Oke. Tiara sudah berarti kalian bertiga ini tergabung dalam satu pelatihan yang sama dengan satu tutor yang sama gitu ya? Iya, Iya. benar. Oh iya. Sebetulnya ada banyak yang dilatih sama Miss Lindsay. Iya. Ada banyak, bukan hanya kalian. Iya, benar. Iya. Bukan hanya kalian ya. Dan inilah kekuatan latihan, practice make perfect. Jadi mungkin di antara yang lain, teman-teman Anda yang bertiga ini berlatih lebih keras, lebih lebih hebat dan berani mengorbankan energinya untuk mempersiapkan kompetisi ini. Hanif ini kan asli Malang sendiri ya. Artinya kalau Reza ini kan lama hidup di Malaysia, Iya. Tiara juga lama juga hidup di Malaysia. Kalau Hanif ini asli dari Malang ya, Benar. dari Malang. Dan berdasarkan informasi yang saya dapat, Hanif ini bukan hanya jago dalam bahasa Inggris, khususnya untuk writing ya, tapi ternyata berdasarkan informasi yang saya dapat, si Hanif ini juga jago pidato atau speech dalam bahasa Inggris, betul? Betul. Betul. Kira-kira kenapa sih kok mulai dari mana sih awalnya kamu suka atau mungkin kamu mempelajari tentang kegemaran kamu tentang bahasa Inggris ini? Answer in English or biasa? Terserah, silakan. Jadi sebelumnya itu saya bisa suka public speaking itu karena apa ya? Orang yang public speaking itu terlihat hebat aja gitu, kayak bisa mengungkapkan kata-katanya tanpa Ragu rasa gitu ya? ragu, iya. Jadi mereka bisa speak up semau mereka gitu. Oke, pernah gugup nggak ketika speech di depan publik gitu? Of course pernah gitu. Siapa sih kira-kira yang nggak pernah gugup gitu? Gimana cara Hanif nih biar nanti juga teman-teman atau pemirsa bisa belajar dari Hanif, bagaimana sih caranya Hanif mengatasi rasa gugup khususnya dalam berbicara atau public speaking di depan publik? Jadi ya saya tuh sebenarnya orangnya tuh kalau yang sekalinya ngomong nggak bisa berhenti. Nah, jadi hal itu saya implikasikan ke kompetisi. Jadi sekali ngomong aja terus gitu, nggak usah berhenti gitu. Nah, tapi selain itu saya juga menerapkan prinsip dimana kalau ngomong tuh jangan lihat matanya langsung karena itu bakal bikin gugup gitu. Atau enggak sebelum ngomong kita tarik nafas dulu gitu. Atau maybe do some relaxation gitu. Aduh kebanyakan gitu lagi. Ya intinya gitu aja sih. Kalau mau praktis confidence atau praktis kepercayaan diri itu ya latihan-latihan terus pasti bisa akhirnya. Oke, jurusnya sebetulnya nggak rahasia-rahasia amat ya. Iya. Yang penting latihan terus-menerus, kemudian belajar dengan ahlinya seperti itu ya Hanif ya. Oke, kira-kira nih khususan untuk kalian bertiga, kalian ini kan siswa seperti siswa biasa ya. Iya. Ya pasti punya rasa pengen main, Iya. punya rasa pengen hangout, pengen piknik atau rekreasi. Ya, benar. Refreshing kemana? Gimana sih caranya kalian membagi waktu sehingga kalian bisa tetap stay untuk fokus pada achievement, tapi juga bisa meluangkan waktunya untuk me time. Kira-kira gimana Reza? Terus, yang Bagaimana pertama itu caranya? kita harus tahu waktu dan tanggal lombanya. Terus kita mengetahui guideline-nya, termasuk syaratnya, biar kita waktu jalani lombanya itu kita nggak ada salahnya. Oke. Terus dalam seminggu itu kita ambil beberapa hari. Contohnya seminggu itu kita ambil 3 hari aja. Terus satu harinya itu 2 jam buat latihan lomba. Oke. Jadinya itu tidak full gitu.
Jadi teman-teman sekalian, yang paling penting dari jurusnya si Reza ini adalah ternyata manajemen waktu untuk mempersiapkan perlombaan itu penting sekali. Jangan beranggapan bahwa mereka bertiga ini bukan manusia seperti kita pada umumnya. Waktu mereka 24 jam juga loh, gitu ya. Mereka juga punya rasa pengen main loh. Mereka juga punya rasa pengen hang out. Mereka juga pengen punya rasa pengen rekreasi misalnya. Tetapi kuncinya adalah di manajemen waktu. Iya. Betul ya? Kalau Hanif gimana? Kalau kalau aku sih lebih ke, jadi di dunia pendidikan aku itu dibagi 3. Jadi ada sekolah, terus bimbingan, sama tadi kompetisi. Nah kalau semisal aku kan nggak mungkin kan kalau fokus ke kompetisi doang gitu. Jadi pasti kalau misalnya fokus ke kompetisi doang, pasti ntar sekolahnya juga nggak maksimal gitu. Nah betul. makanya aku di tengah-tengah diselingin sama bimbingan gitu. Oh, bimbingan maksudnya di luar gitu ya? Iya. Oh, kalau boleh tahu di mana tuh ada tutor khusus atau bimbingan khusus untuk ini? Yang pertama sih yang pasti ya BMB Erlangga. BMB Erlangga di Iya. Lawang. Iya. Wow, terus? Yang kedua sih lebih ke otodidak gitu. Jadi nggak ikut kursus. Oke, kalau di Erlangga course untuk bahasa itu Hanif juga belajar dengan tutor khusus apa Iya. gimana? Ya tutor yang sudah ada di sana. Jadi nggak khusus, bener-bener yang ada di sana aja gitu. Sudah lama bergabung di Erlangga? Sudah 4 tahun atau 3 tahun gitu. 4 tahun ya, berarti sudah lama kursus di Erlangga. Berarti pembagian waktunya itu antara sekolah, lalu kemudian kursusnya berapa kali satu minggu? 3 kali satu minggu, sama mempersiapkan kompetisi. Oke, berarti manajemen waktu yang lebih khusus lagi dari Hanif ini ada tiga kuartal gitu ya, di dalam 24 jam dalam sehari itu dibagi-bagi tuh gitu ya. Dan itu penting untuk mengurangi aktivitas rebahan kita, karena nggak ada kuartal di hari kita pokoknya kayaknya nggak ada kegiatan nih, rebahan dulu Tapi kalau si Hanif ini keren, dia sudah membagi dalam 24 jam dalam sehari itu menjadi 3 bagian. Yang pertama tadi ada khusus untuk sekolah, yang kedua kursus di BMB Erlangga Lawang tentunya, terus kemudian mempersiapkan perlombaan, begitu ya. Kalau ini boleh nggak cerita apa sih yang dilakukan pada saat mempersiapkan kompetisi khusus bagi Hanif? Seperti Reza tadi, saya juga pasti baca-baca juknisnya gimana, deadline-nya juga kapan. Jadi kita bisa nentuin berapa kali sih kita latihan, berapa kali sih harus maksimalin bab-bab tertentu gitu. Jadi ya itu intinya persiapannya, dilihat-lihat dulu dokumen-dokumen pentingnya, baru kita bisa latihan gitu. Dan sekolah mendukung full ya itu ya Hanif ya. Keren. Kalau di sini tutor bahasa Inggrismu siapa? Banyak sih, bisa mungkin dari Pak Erik, Bu Laksmi juga bisa, dan sesekali sama Bu Zahroh. Wah, gitu ya. Oke. Kalau di kursusan atau di BMB Erlangga Lawang, itu kamu juga mempelajari tentang lomba ini nggak? Kalau di kursus itu lebih ke pelajaran sekolah, jadi saya nggak mempelajari untuk kompetisi. Kan seperti yang saya bilang tadi, ini untuk memenuhi kebutuhan saya dalam belajar yang formal gitu, Di pelajaran sekolah. Iya. Iya. Oke. Terima kasih Hanif. Tiara, bagaimana caranya kamu bisa membagi waktu tentang ini? Kompetisi, terus waktumu untuk menjalani kehidupan sehari-hari, untuk piknik gitu ya misalnya. Ya kita harus membagi waktu udah pasti. Jadi saya itu lebih suka istirahatnya siang, jadi pelajarannya itu jadi pagi sama malam, karena bisa ingat terus gitu. Jadi siangnya bisa istirahat, bisa jalan-jalan, bisa. Jalan-jalan ya, shopping juga nggak? Enggak ya? Ih, keren. Terus? Berarti lebih maksimal di malam hari? Kalau Pagi. di pagi? Pagi. Oh, kalau Tiara di pagi hari. Oke. Kalau Tiara di pagi hari. Kira-kira mungkin Reza, bentuk dukungan apa dari sekolah? Sekolah menurutmu mendukung di apa soal kompetisi? Seperti yang saya bilang tadi itu, saya
bimbing oleh guru bahasa Inggris saya dan tutor khas Miss Lindsay. Ada sesuatu yang nggak pengen kamu sampaikan ke sekolah? Terima kasih karena sudah membimbing saya sampai bisa mengikuti lomba internasional. Wow, keren ya. Kalau Hanif, kira-kira dukungan sekolah seperti apa? Ya seperti tadi banyak mungkin pelatihan-pelatihan dan juga dukungan nggak hanya secara secara ilmu tapi juga secara fisiologis gitu. Maksudnya dari kejiwaan gitu. Jadi kayak ayo kamu harus semangat gini gitu. Hanif punya idola nggak sih? Ada. Siapa? K-pop nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya juga K-popers, yes. Siapa? Saya ngefans sama Kim Taehyung V. Oke. Saya nggak tahu itu siapa. Jelas pasti ganteng ya. Ya. Karena kalau apa namanya hobi public speaking itu otodidak diperoleh sama Hanif. Iya. Bisa. Bener-bener otodidak? Nggak pernah ikut pelatihan kursus Enggak. gitu? Enggak. Iya. Keren ya. Masya Allah. Tiara, menurutmu sekolah sudah mendukung seperti apa tentang kompetisi ini? Sekolah sering memberi saya semangat dan dukungan karena saya pernah menolak untuk ikut kompetisi dan kemudian Pak Erik, guru bahasa Inggris saya, mendukung saya. Katanya walaupun kalah ya ikut aja untuk melihat prestasi kita. Jadi pas ikut ya alhamdulillah menang. Kamu pengen nyampaikan apa ke sekolah? Mumpung ini didengar sama seluruh warga MTS Negeri 3 Malang. Ya terima kasih sekolah karena telah memberi saya kesempatan untuk mengikuti lomba ini dan untuk menunjukkan prestasi saya. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan juga bahwa acara ini terselenggara karena kerjasama dari BMB Erlangga Lawang dan juga dari MTS Negeri 3 Malang. Tentunya acara ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari sponsor, dan hari ini kegiatan kita disponsori oleh Don Buce. Don Buce itu adalah donat spesial banget buat acara kalian semuanya, dan juga ayam gober sumber waras. Ayamnya gigit renyah jos gitu ya. Good. Terima kasih pada para sponsor atas dukungan sponsor, acara ini bisa terselenggara dengan maksimal. Terakhir nih untuk Reza, Hanif, dan Tiara. What is your suggestion for your friends who wants to speak English well? Maybe I study. Okay, you can stand up please. Wah, keren. To my friends that want to learn English and speak English well like me, you can start practicing it with your social life. Speak with your friends by speaking English. Just don't mind about the wrong grammar or people judging you. Just study it and practice it first, because you'll get better. Oke, terima kasih. Keren. Intinya adalah terus belajar, jangan memperdulikan tentang penilaian orang lain tentang dirimu. Fokus pada dirimu, belajar terus menerus, gitu ya. Ya. Terima kasih, Reza. Hanif, please stand up, please. For you guys who want to learn English, first thing you need to encourage yourself to learn English, because then you can start learning English by a little things such as watching movies or listening to some songs or maybe learn to some apps. And then don't just learn English theoretically, maksudnya teori gitu Yes. kan. Learn it also by practice. You speak English with your society. Don't mind about people who judge you ke Inggris. It's okay. Just go for it. Just try it. That's it. Oke, terima kasih Hanif, luar biasa. Terharu ya. Tiara silakan. If you want to speak English well, they must have
intention to learn English. If they have the intention to learn English, they can try to speak English. They also can use methods, such as borrowing things from friends by using English. An example, may I borrow your pen? Oke, terima kasih. Tiara, tepuk tangan dong untuk kalian bertiga, keren banget. Oke, teman-teman sekalian, ini membuktikan bahwa 3 bintang ini memang bukan bintang biasa. Dan ini semuanya atas dukungan dari MTS Negeri 3 Malang dan juga dari persistensi pribadi masing-masing untuk memiliki achievement, memiliki semangat achievement yang tinggi. Dan saya kira ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya agar kita lebih semangat lagi belajar, lebih giat lagi berprestasi, dan jangan lupa bersyukur terus-menerus, lalu kemudian saling hormati guru, hormati orang tua, dan ya jangan lupa bahagia gitu ya. Oke, terakhir dari saya, if and only if the student can teach the sweetness of knowledge, oh di sana ya, oke, good. Saya ulangi, if and only if the student can teach the sweetness of knowledge, they'll be eager to learn more and more. Bila dan hanya bila seorang siswa telah merasakan manisnya ilmu pengetahuan, maka niscaya dia akan ketagihan. Eager untuk belajar more and more, terus menerus. Dan 3 orang ini telah membuktikan keberhasilannya dalam satu bidang bahasa Inggris yang membuat mereka semakin keranjingan, semakin ketagihan untuk learn more and more. Tepuk tangan sekali lagi untuk 3 bintang milenial kita. You're amazing guys. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan terus menerus. Amin. Dan semangat berprestasi. Siap. Terima kasih. Good. Salam jumpa dari saya Riki Anggrian. Inilah akhir dari acara Bintang Milenial MTS Negeri 3 Malang. Saya Riki Anggrian langsung mensiarkan dari MTS Negeri 3 Malang, menyampaikan terima kasih banyak dan permohonan maaf apabila ada salah kata dari saya. Salam jumpa, saya Riki Anggrian. Love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.